Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 MKU PAI ingin mempresentasikan slide presentasi kami yang berjudulkan Konsep Islam tentang Negara dan Pemerintahan. Nah, sebelumnya ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Di balik kelompok 11 itu ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Najwa Nurul Lutfia Fatehah, dan yang kedua ada Intan Merisya, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Haikal Adimin. Selamat menyaksikan slide presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Merisya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara dalam pandangan Islam dan relasi Islam dan agama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang negara dalam pandangan Islam. Negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Lalu, relasi Islam dan agama atau Islam membutuhkan negara sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita moral atau ajaran-ajarannya yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan negara membutuhkan agama atau Islam sebagai petunjuk moral bagi semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Saya Najwa Nurul Fatehah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang paradigma umum mengenai negara dan Islam. Yang pertama itu adalah paradigma integralistik, di mana dalam paradigma ini menyatakan bahwa negara dan agama adalah satu kesatuan atau integrated. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan lembaga keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan pemegang kekuasaan politik sekaligus. Yang kedua, ada paradigma simbiotik. Agama dan negara menurut paradigma ini berhubungan secara simbiotik atau saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama karena dengan adanya agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Dan juga sebaliknya, agama membutuhkan negara karena dengan adanya suatu negara, maka agama dapat berkembang. Yang ketiga adalah paradigma sekularistik, yaitu dalam paradigma ini menyatakan bahwa Islam hanyalah sekadar agama dan tidak mencakup urusan negara. Islam juga tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem kekhalifahan. Pada intinya adalah paradigma sekularistik ini menyatakan bahwa Islam dan negara ini tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Islam adalah negara yang paripurna, yang artinya bahwa Islam memiliki sistem politik. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat muslim tidak perlu menirukan sistem politik negara barat karena Islam sendiri ini sudah memiliki sistem politik. Sistem politik Islam adalah universal, artinya hukum Islam meliputi ulama yang tidak dibatasi oleh batas-batas daerah, bahasa, maupun kebangsaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Haikal. Nah, sekarang itu politik Islam tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. H.A.R.G. dalam Twitter Islam pernah menyatakan bahwasannya Islam itu bukan hanya a system of theology, namun lebih dari itu, Islam merupakan a complete civilization. Nair juga mengatakan bahwasannya Islam tidak dapat dipisahkan dalam seluruh dimensi kehidupan, sebab Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dan persoalan-persoalan duniawi, namun Islam malahan lebih mencangkup kedua segi tersebut. Dan berikutnya saya bakalan jelasin perbedaan sistem pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, kalau sistem pemerintahan di Islam itu kan ada kekhalifahan yang kita tahu, dan Indonesia itu demokrasi. Sekarang saya bakalan ngasih tahu ke kalian apa sih perbedaannya di antara sistem kekhalifahan dan sistem demokrasi. Nah, yang pertama di sistem kekhalifahan itu adalah kedaulatan dalam sistem pemerintahan itu bukan milik rakyat. Loh, sedangkan sangat terbalik bukan dengan demokrasi yang dimana kedaulatannya itu milik rakyat. Nah, yang kedua itu umat muslim ataupun khalifah tidak memiliki hak untuk membuat hukum.
karena mereka memiliki dasar-dasar yang langsung dari atas untuk menjalankan hukum. Sedangkan kalau demokrasi itu rakyatnya lebih menerapkan hukum yang sudah dibuat oleh orang-orang negara. Dan yang ketiga adalah umat diperbolehkan memilih seorang khalifah. Hampir mirip dengan demokrasi, perbedaannya kalau di demokrasi rakyat berhak memilih dan juga mencabut jabatan sang penguasa. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak yang tidak lengkap, karena kesempurnaan dan kelengkapan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.